hati kita mulai ibadah sore hari ini, amin. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hadir-Mu Tuhan di dalam setiap ibadah kami rasakan. Dan nilai ibadah kami yang kedua, kami rindu pertolongan Engkau yang mengurapi kami, Engkau menyertai kami, setiap kami yang hadir pada sore hari ini, Bapa. Biar segala sesuatu Tuhan kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita berdiri bersama, kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan namanya lewat puji-pujian kita. Kita mau kemuliaan bagi Tuhan. Hidupku penuh mujizat, amin. Amin. Biasa perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Ajak karyamu Tuhan, kau berikan, maka kamu biarkan, kamu mau bersuka cita. Terima kasih lawatanmu, terima kasih jamahanmu. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kami percaya kuasa mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Haleluya, mulia bagi nama Tuhan kita. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari siap hati kita akan mau menyembah Tuhan, kita akan mau memuji Dia, kita akan mau memuliakan namanya lewat pujian kita.
Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji ya Bapa. Segala di dalam Engkau, kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang membantu mempercayai kami bersama senantiasa di dalam Engkau. Kami tetap mengandai pengharapan di dalam Engkau. Is why we want in all what we face you. No, there's nothing in this world that God hasn't found. Through every trial, my soul will sing. Through lonely days, been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. The joy of my salvation, and His hope will never fail. Heaven is her home. Through every storm, my soul will sing. Glory is yours. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Kami percaya di dalam Engkau Tuhan. Decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Was before me, the world behind me, no turning back, no turning back. It was before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Hallelujah. Enough for me, Christ is enough for me. Everything I need.
kami mau percaya Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Dan kita akan masuk di dalam doa pada sore hari ini. Kita mau bawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kita. Kita percaya bahwa terjadi pemulihan baik dalam ekonomi, baik dalam kehidupan sosial. Kita mau percaya, kita mau ucap syukur untuk kita bisa beribadah, kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kita juga mau bawa di dalam doa untuk hamba-hamba Tuhan yang berada di dalam persekutuan kita. Ada Pastor Rick and Lois Kremers di Geraldton. Kita mau bawa di dalam doa untuk pelayanan mereka. Demikian juga Pastor Rob and Walls yang berada di dalam Paramata. Kita juga bawa dalam doa Pastor J.N. Esther Hanslow di Kota Kupang. Biar Tuhan menolong mereka. Kalau saudara ada kebutuhan doa, silakan angkat tangan. Kalau tidak ada, kita mau bawa di dalam doa untuk pelayanan kita di tempat ini. Biarlah Tuhan memakai, amin, memberkati, dan suatu sukacita bagi kita saat kita terlibat di dalam perkara-perkara ilahi. Kita terus bawa di dalam doa untuk setiap kebutuhan kita. Kita mau berharap hanya kepada Tuhan. Kita mau senantiasa mau percaya untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, lawatan-Mu yang sangat luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau di dalam doa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, pemulihan terjadi baik di dalam ekonomi, sosial. Terima kasih Tuhan kami dapat beribadah di tempat ini. Kami juga mau bawa dalam doa untuk hamba-Mu Tuhan, Pastor Lois Kremers Tuhan di Geraldton. Tuhan berkati pelayanan mereka, berkati mereka Tuhan di dalam seluruh jemaat Tuhan, dalam rumah tangga mereka. Kami mau dalam doa untuk Pastor Rob and Walls Tuhan di Paramata Sydney. Tuhan tolong Tuhan gereja kami ini ya Bapak. Di dalam Engkau, dalam pengharapan, di dalam iman, percaya di dalam Engkau. Ada Pastor J.N. Esther Hanslow di Kota Kupang Tuhan. Ya Bapak, Kau terus berkarya ya Bapak. Kami mau beriman di dalam kebangunan rohani yang akan terjadi di negara kami Tuhan. Khususnya Tuhan orang-orang yang mau mengambil waktu untuk mau Tuhan melibatkan diri di dalam rencana yang sangat luar biasa. Pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat ya Bapa. Engkau melihat setiap kami dan kami memiliki kebutuhan. Dan kami mau ya Tuhan berkat-Mu tercurah di dalam pelayanan kami di tempat ini. Dan ya Tuhan biarlah kebangunan rohani terus terjadi. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang setia. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang mau mengambil langkah untuk melayani Engkau ya Bapa di dalam gereja-Mu. Dan suatu sukacita tersendiri bagi kami ya Bapa untuk kami dapat melakukan hal itu ya Bapa. Dan inilah doa kami ya Bapa, kami naikkan ucapan syukur hanya di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari yang setiap percaya mendapat kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kita mengucapkan terima kasih ya Bapa, lawatan yang sangat luar biasa ya Bapa. Haleluya. Ada beberapa pengumuman bagi kita pada hari Minggu, amin. Kita ada ibadah raya di tempat ini jam 10.30 dan 1 jam sebelumnya kita mau berdoa. Waktu-waktu berdoa adalah sangat penting bagi kita, adalah mengundang, melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita juga akan beribadah pada sore harinya di gereja induk kita di PTC Pulau Gadung, tepatnya jam 4 sore. Dan mungkin setelah ibadah siang kita akan langsung berangkat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh pastoral dari Belanda. Suatu berkat tersendiri saat kita bisa untuk beribadah bersama dengan saudara-saudara kita. Saya menekankan kepada kita semua, mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, ada hand sanitizer, dan kita juga menjaga hal-hal di dalam kehidupan kita, khususnya untuk kesehatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan mungkin hari Sabtu nanti kita akan membereskan untuk pernak-pernik Natal kita. Kita akan mau menyimpan di gudang dan kita mengucap syukur kepada Tuhan sehingga acara Natal dan Tahun Baru berjalan karena semua kena pertolongan Tuhan.
Pada hari Rabu kita ada ibadah tengah minggu di tempat ini jam 19.30 dan 1 jam. Sebelumnya ada doa dan penting bagi kita semua untuk tetap berada di dalam doa. Yaitu beberapa pengumuman dan kita akan mendengarkan pengumuman-pengumuman berikutnya di grup WhatsApp kita. Dan bila anugerah Tuhan, berkat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Puji nama Tuhan, amin. Berkat-berkat Tuhan tercurah di dalam pelayanan kita di tempat ini. Ada orang-orang setia yang memberi sehingga kita dapat melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua karena kebaikan anugerah Tuhan. Dan saya mendorong saudara, mari kita tetap setia, kita jemu-jemu, amin, untuk berharap senantiasa di dalam anugerah Tuhan. Kita tadi telah mendengarkan di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat ketiga tentang berbicara mengenai hati yang terbuka di dalam hidup baru, di dalam anugerah Tuhan. Dan inilah kita di tempat ini adalah pribadi-pribadi yang mau melakukan kehendak Tuhan. Dan saya mendorong saudara sekali lagi, mari kita memberi dengan penuh sukacita dan mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami. Kau berkati ya Bapa pemberian kami, karena kami percaya segala sesuatu bersumber daripadamu. Dan biarlah ya Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan kami di tempat ini. Kau berkati ya Bapa tantangan yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Sambil memberi, mari kita kepujian bagi Tuhan. Kita mau bersukacita bagi Dia atas segala hal dan kebaikannya yang selalu baru di dalam kehidupan kita. Inilah pujian kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita memuji Tuhan, amin. Haleluya. Di dalam Tuhan kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus. Dalam Yesus ada pengampunan. Ada pengampunan. Dalam Yesus ada pengampunan. Dalam Yesus ada pengampunan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada pengampunan. Kami memuji Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau ada pengampunan. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory,
glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Amin, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih untuk setiap yang terlibat di dalam pelayanan pada sore hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, sepanjang hari kita berada di dalam rumahnya, kita terus beribadah, kita terus membuka hati bagi Dia, dan hal ini adalah menjadi berkat tersendiri bagi kita untuk kita mau melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbicara di dalam 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami datang di dalam Engkau untuk mengucap syukur. Begitu besar kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada jawaban. Berkati pertemuan ibadah kami pada sore hari ini, ya Bapa, menjadi ibadah yang berkenan di dalam Engkau, dan segala puji syukur hormat kami naikkan di dalam Engkau, ya Bapa. Apa yang kurang Tuhan Kau tambahkan, berikan hikmat bagi kami, sehingga di dalam pemberitaan firman menjadi berkat tersendiri di dalam iman bertumbuh kami di dalam Engkau. Ini doa kami, ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ambil judul khotbah pada sore hari ini adalah berbicara mengenai adakah kita mau mengucap syukur. Tuhan mengingatkan kita tentang pentingnya nilai tentang ucapan syukur. Mungkin ada hal-hal yang kita alami di dalam kehidupan kita, masa-masa sulit, masa di mana kehidupan kita penuh tantangan, masa di mana kehidupan kita menyesuaikan dengan new normal, dengan kehidupan yang saat ini yang terjadi. Tetapi ini penting bagi kita untuk kita dapat mengucap syukur dengan apa yang kita alami untuk sampai saat ini. Penting bagi kita untuk mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati kita, menyertai kita, kita berada di dalam tahun yang baru. Tahun di mana kita mau, amin, karya Tuhan lebih lagi berbicara di dalam kehidupan kita. Jamahan Tuhan lebih lagi berkarya di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan lebih lagi berada di dalam kehidupan kita. Dan inilah menjadi suatu pengharapan kita. Apa yang telah kita didengar di dalam 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat 18, mengucap syukur. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, saya ambil kisah tentang Yusuf. Perjalanan kehidupan Yusuf pada akhirnya, amin, kita lihat di mana Tuhan begitu memakai dia dengan sangat luar biasa, dan Tuhan sungguh-sungguh memberkati kehidupannya. Di dalam perjalanan kehidupannya, amin, tidak kita lihat pada akhirnya apa yang Yusuf terima, tetapi yang kita renungkan adalah prosesnya. Proses apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Dan kita juga lihat Yusuf bagaimana memiliki pendirian di dalam iman percayanya. Dalam perjalanan hidup Yusuf mengalami apa yang disebut dengan dibenci oleh saudaranya, dibuang di sumur, dijual dijadikan budak, digoda oleh istri Potifar. Yusuf menolak dan memilih hidup di dalam kebenaran. Kita juga lihat, amin, Yusuf dikhianati oleh juru minum raja. Dan kalau kita lihat di dalam kisah-kisah ini, amin, pasti, amin, Yusuf mengalami apa yang disebut dengan sakit hati, amarah, seperti merasa dikucilkan, seperti merasa dikhianati. Dan seperti yang ada di dalam kehidupannya adalah tentang keputusasaan,
Seperti tidak ada lagi pengharapan di dalam kehidupan. Tetapi kita bisa memetik suatu pelajaran yang sangat luar biasa yang kita lihat di dalam kehidupan Yusuf, khususnya di dalam kehidupan saudara-saudaranya. Bisa saja dia menunjukkan balas dendam ketika dia memiliki posisi dan jabatan, tetapi dia memilih untuk mau mengampuni. Dan disitulah kita bisa mendapatkan kenapa dia bisa melewati proses-proses yang sulit di dalam hidupnya, di dalam perjalanan kehidupannya, karena tertanam yaitu tentang nilai-nilai pengampunan. Sulit bagi Yusuf, sulit untuk mengucap syukur dengan apa yang telah dialami di dalam kehidupannya. Bagaimana perlakuan saudara-saudaranya, bagaimana perlakuan, gimana dia menerjemahkan tentang mimpi, sehingga juru minum sang raja itu melupakan dia. Dan bagaimana istri Potifar melakukan sesuatu yang membuat dia sangat menderita. Itu adalah sulit untuk kita dapat berbicara mengenai adakah ucapan syukur. Dan apa yang kita alami dalam masa-masa yang dimana kita merasa sulit. Untuk itu kita dapat merenungkan perjalanan Yusuf ini di dalam kehidupan kita. Menjunjung tinggi nilai-nilai pengampunan. Nilai pengampunan ini berbicara untuk membuat kita tetap teguh di dalam iman percaya. Membuat kita tetap berharap senantiasa kepada Tuhan. Karena kita lihat ada pengampunan, ada pengorbanan yang terbesar, suatu anugerah pembebasan yang sangat besar yang kita alami di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-14, kita lihat pada sore hari ini. Di dalam Matius 6 ayat 14, apa dikatakan di situ adalah berbicara mengenai pengorbanan. Kita baca bersama-sama, kita lihat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Inilah nilai yang kita bisa petik, yang kita bisa renungkan. Kedamaian yang Yusuf alami ketika dia mengampuni saudara-saudaranya. Pengampunan bisa menyambung kembali tali kasih yang putus. Pengampunan berbicara mengenai menyambung kembali tali kasih antara persaudaraan. Memperbaiki hubungan persaudaraan yang telah rusak. Bahkan sanggup membebaskan dari hukuman mati. Kenapa saya katakan hal sedemikian? Kita lihat Yusuf berada di dalam kekuasaan. Kita lihat di dalam kisahnya, bisa saja dia bisa melakukan apapun terhadap saudara-saudaranya untuk menunjukkan rasa amarahnya, rasa dendamnya. Kita lihat di dalam kisahnya, dia menangis. Tetapi dia lebih memilih untuk mengampuni. Dan apa yang kita lihat inilah nilai-nilai yang Tuhan telah korbankan di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus 4 ayat ke-8 firman Tuhan berkata, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Pengorbanan adalah yang Tuhan telah berikan. Kalau kita lihat perenungan di dalam kehidupan kita, kita ini adalah manusia-manusia yang berdosa, yang hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi oleh belas kasih Tuhan, mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menunjukkan pengorbanan dan kasih-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Karena Bapa mengorbankan Putra Tunggal karena Ia adalah kasih.
di dalam kehidupan kita. Amsal 10 ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata di dalam kehidupan kita, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Adakah saudara bisa merenungkan dari kisah Yusuf ini di dalam kehidupan kita masing-masing? Perjalanan kita masih jauh. Kita akan mengalami masa-masa proses. Mungkin orang-orang akan bisa mengkhianati kita. Mungkin orang-orang akan membenci kita. Tetapi kita sebagai pengikut Kristus telah tertanam di dalam kehidupan kita arti tentang nilai pengampunan. Kita akan menghadapi masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Tapi kita mau melewati proses-proses tersebut, bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kita juga lihat poin yang kedua, kenapa Yusuf bisa mendapatkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Adalah dia memiliki hati yang sabar. Di dalam 1 Timotius 1 ayat ke-16, firman Tuhan berkata, tetapi justru karena ini aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Menjadi contoh teladan sebagai pengikut Kristus. Sangat jarang kita bisa menemukan orang-orang yang bisa bertahan sampai pada akhirnya di dalam iman percaya. Apalagi pada masa-masa sekarang ini, di mana godaan, keterdesakan selalu menghantui proses-proses yang kita alami, seperti proses untuk menanti, mencari yang terbaik, atau mencari yang bertahan di dalam iman percaya. Apalagi pada masa-masa sekarang ibadah online dan menghindari kerumunan-kerumunan ini sangat sulit. Biasanya berada di dalam pelayanan, biasanya berada untuk memuji Tuhan, biasa terlibat di dalam hal doa bersama. Tetapi sekarang kita jarang untuk bisa mendapatkan. Walaupun kita bisa menggunakan Zoom, tetapi itu bukan menjadi suatu garansi bagi kita untuk kita memiliki hati yang terfokus. Puji nama Tuhan, amin. Suatu kisah yang kita alami di dalam pendiri gereja kita, Pastor Imam Mitchell. Seringkali, amin, kita bisa belajar daripada kesetiaannya di dalam memiliki hati yang sabar, membawa persekutuan ini menjadi persekutuan yang besar. Mungkin, amin, tidak pernah terlintas di dalam benaknya akhir hidupnya apa yang akan dia bisa menikmati karena anugerah Tuhan. Tetapi proses-proses, amin, dengan hati yang sabar, berbicara, menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan dari negara yang satu ke negara yang lain, memuridkan dari murid yang satu ke murid yang lain, memberikan dorongan, memotivasi, berdoa bagi orang sakit, menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan, setia melakukan hal sedemikian terus menerus di dalam kehidupannya. Pada usia hampir 92 tahun, berkat yang sangat luar biasa dia bisa merasakan, masih tetap hidup di dalam rencana Tuhan, masih bisa melihat orang-orang diubahkan, masih bisa melihat orang-orang merespon di dalam panggilan Allah. Itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa yang kita alami. Sama halnya dengan Yusuf, amin, dengan hati yang sabar ketika orang-orang mengkhianati dia, ketika orang-orang
seperti membenci dia. Apa ya? Kalau kita renungkan dosa apa yang dia lakukan? Tidak ada. Tetapi dia melewati masa-masa sulit ini dengan hati yang sabar. Kita telah melewati tahun 2020 dengan hati yang penuh kesabaran. Hati di mana kita tetap menaruh pengharapan kita. Kita bisa sabar terhadap orang lain. Kita terus sabar melakukan hal-hal yang baik. Sabar di dalam untuk membawa atau memimpin kehidupan kita untuk semakin dekat dalam Tuhan. Sabar di dalam penderitaan, tekanan. Karena kita mau sabar di mana kita menunggu hari kedatangan Kristus. Itulah proses-proses yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menutup mata dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita sekarang ini. Tetapi kita mau, amin, rasa penyertaan Tuhan itu selalu baru di dalam kehidupan kita. Karena ada janji Tuhan. Apa yang kita dilakukan di tempat ini karena ada sesuatu yang kita mau capai. Ada janji Tuhan yang Tuhan mau proses kehidupan kita, di mana Dia mau membentuk kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan namanya, sehingga pada akhirnya Tuhan menempatkan kita menjadi pribadi yang indah di hadapannya untuk kemuliaan bagi namanya. Janji Tuhan ada di dalam Yosua pasal kedua ayat 14. Firman Tuhan berkata, lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Inilah proses kesabaran, buah dari proses kesabaran. Karena ada janji Tuhan yang akan berikan, pengharapan yang akan Tuhan berikan, damai sejahtera yang akan Tuhan berikan, dan berkat yang akan Tuhan berikan. Jaminan adalah berbicara mengenai nilai kesabaran yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Dari dua poin ini, amin, berbicara mengenai pengampunan dan hati yang sabar, seperti yang Yusuf alami di dalam kehidupannya. Adakah kita bisa memetik pelajaran yang sangat berharga ini, amin, di dalam kehidupan kita? Pada saat kita akan menyambut melewati tahun 2021 ini, kita yakin dan percaya bahwa nilai pengampunan dan hati yang sabar, kita akan mengalami proses-prosesnya Tuhan, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan apa itu janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mengakhiri pada kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kebenaran firman-Mu yang Kau telah sampaikan bagi kami. Dan saatnya kami akan, ya Bapa, mengakhiri pada kami. Hadir-Mu di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami. Dan bagi setiap kita yang hadir di tempat ini, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari ambil waktu kita, saat teduh kita mau berbicara kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami hati pengampunan. Tuhan, berilah kami hati yang sabar. Karena di situ kami akan bisa melihat perkara-perkara yang besar yang Kau akan perkarakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk proses-proses yang Kau berikan, membentuk kami menjadi pribadi yang memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita ambil waktu kita untuk berdoa bersama.
Haleluya. Terima kasih. Mari dapat kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang terbaik yang Kau berikan bagi kami sepanjang hari untuk berada di dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya kebenaran kan firman. Lebih baik satu hari kami berada di dalam pelataran daripada kami berada 1000 hari di tempat yang lain. Inilah janji setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang menguatkan dalam percaya kami. Terima kasih ya Bapa untuk kami dapat menerima berkat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati kami semua ya Bapa. Engkau menaungi kami. Engkau lingkupi kami. Terpujilah nama-Mu di atas segala nama. Kami menyambut hari kami di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa waktu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk saudara. Tuhan Yesus memberkati.